Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa amaddana bi asrarihima wa bikum fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Syarah Syekh Husamuddin Al-Kati ala Matni Isa Wuji. Sekarang kita masuk pada pembahasan terkait al-aqas atau konversi. Yang dimaksud dengan al-aqas di sini adalah al-aqsul mustawi. Karena di dalam ilmu mantik itu, aqas itu terbagi menjadi dua. Pertama, al-aqsul mustawi. Yang kedua disebut dengan aqsun nakib. Kemudian aqsun nakib ini terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan aqsun nakib muwafiq dan ada yang disebut dengan aqsun nakib mukhalif. Nah, fokus pembahasan adalah al-aqsul mustawi karena al-aqsul mustawi ini yang banyak digunakan. Qalah berkata siapa al-musannif yaitu Syekh Al-Abhari. Al-aqas ini judul ya, konversi. Apa definisi dari al-aqas atau konversi? Huwa adapun al-aqas ayyu sayyara ialah dijadikan al-maudu'u apa maudu subjek, mahmulan sebagai mahmul sebagai predikat, wal mahmulu dan predikat, maudu'an sebagai maudu sebagai subjek, ma'abaqo isalbi beserta tetapnya negatif wal ijabi dan positif, wat tasdiki dan benar, wat takdzibi dan salah, bihalihi dengan keadaannya tasdik awit takdzib. Ini adalah definisi dari al-aqas, dari konversi, yaitu yang dinamakan al-aqas maudhu di dalam qadhiyah, di dalam proposisi, dirubah posisinya menjadi mahmul, diletakkan di mahmul, kemudian mahmulnya dirubah letaknya, posisinya menjadi maudhu. Nah, dari segi kualitasnya, yaitu negatif dan positifnya tidak ada perubahan, begitu juga di dalam nilai kebenarannya. Artinya, kalau qadhiyah asalnya benar, maka qadhiyah konversinya harus benar. Nah, bagaimana kalau di dalam nilai salahnya? Kalau di dalam takdzibnya nilai salahnya, maka ini yang lebih tepat adalah tidak harus sama antara qadhiyah asal dan qadhiyah konversi. Artinya kalau di dalam qadhiyah asalnya itu salah, maka masih ada kemungkinan qadhiyah konversinya itu benar. Karena itu kata-kata wa takdzib ini dikritik oleh syarih oleh Syekh Husamuddin Al-Kati. Aku lu berkata aku mintilkal istilahatil mantikiyati al-mazkurati ialah di antara istilah-istilah logika tersebut al-mazkurati yang disebutkan al-aksu adapun al-akes konversi. Jadi di antara mustalahat yang ada di dalam ilmu mantik adalah al-akes. Wahuwa dan adapun al-akas ibaratun ialah ungkapan an ayyu sayyarul maudu'u tentang dijadikan al maudu'u apa maudu subjek fil qadhiyati di dalam proposisi mahmulan sebagai mahmul wal mahmulu dan mahmul predikat maudu'an sebagai maudu sebagai subjek ma'abaqail kaifi beserta tetapnya kualitas ay al ijabi positif wasalbi
dan negatif. Apa maksudnya ma baqail kaif? Ai artinya ingkana apabila ada al aslu apa qadhiyah asal mujaban ialah positif karena maka ada al aksu apa qadhiyah akas qadhiyah konversi mujaban ialah positif wa ingkana dan apabila ada apa al aslu saliban ialah negatif karena maka ada al aksu apa qadhiyah konversi aidon juga kadzalika ialah seperti tersebut. Ai saliban. Musyar ilaih dari dzalik ini adalah saliban. Ini adalah maksud dari baqail kaif. Artinya kalau qadhiyah asalnya positif, maka qadhiyah konversinya juga harus positif. Kalau qadhiyah asalnya negatif, maka qadhiyah konversinya juga harus negatif. Wa ma'a baqa'is sidqi dan beserta tetapnya benar, wal kadhibi dan salah, wal kadhibi dan salah. Apa maksud dari baqa'is sidqi wal kadhib? Ai artinya ingkana apabila ada al aslu apa qadhiyah asal shadiqon ialah benar bi ayyi wajhin dengan cara apapun. Yang dimaksud dengan bi ayyi wajhin baik qadhiyah asal ini secara faktanya memang benar atau kita anggap benar. Kita anggap benar. Secara fakta mungkin tidak benar qadhiyah asal ini, tapi kita andaikan qadhiyah asal ini benar. Ini yang dimaksud dengan ayyi wajhin. Karena maka ada al-aksu apa qadhiyah akas, qadhiyah konversi, aidon juga kadzalika ialah seperti hal tersebut. Ai shadikon. Ya, musyar ilaih dari dzalik ini adalah shadikon. Wa ingkana dan apabila ada apa al aslu kadziban ialah salah karena maka ada al aksu apa qadhiyah konversi aidon juga kadzalika ialah seperti hal tersebut yaitu kadziban. Kalau qadhiyah asalnya benar, maka qadhiyah konversinya harus benar. Kalau qadhiyah konversinya salah, kalau qadhiyah asalnya salah, ya. Kalau qadhiyah asalnya salah, maka yang lebih tepat adalah kemungkinan qadhiyah konversinya bisa benar. Bisa benar, bisa salah. Tapi ini menurut Syekh Al-Abhari, apabila qadhiyah asalnya salah, maka qadhiyah konversinya juga salah. Tapi ini nanti dikritik oleh Syari dan memang yang lebih tepat bukan demikian ya. Contoh dari akas. Kama sebagaimana idza aradna jika ingin kita atau jika menginginkan kita anak kisah untuk mengkonversi kita qaulana terhadap perkataan kita yaitu kullu insanin hayawanun adapun setiap manusia adalah makhluk hidup. Di sini yang menjadi maudhu adalah insan, yang menjadi mahmul adalah hayawan. Nah, bagaimana cara mengkonversi qadhiyah ini? Insan diletakkan di posisi hayawan, di posisi mahmul, dan hayawan sebagai mahmul diletakkan di posisi insan, di posisi maudhu, sehingga menjadi ba'dul hayawani insanun. Caranya bagaimana? Ini ja'alna maka menjadikan kita al-juz al-awwala terhadap bagian yang pertama, tsaniyan sebagai bagian yang kedua. Apa bagian yang pertama yaitu maudhu. Kalau di dalam contoh ini adalah insan. Watsaniya dan menjadikan bagian yang kedua awalan sebagai bagian pertama. Apa bagian yang kedua? Yaitu mahmul. Kalau di dalam contoh ini adalah hayawan. Rubah posisinya. Hasilnya seperti apa? Hasilnya, ini hasilnya. Wakulna dan berkata kita, ba'dul hayawani insanun. Ba'dul hayawani insanun. Ini adalah al-akasnya atau qadhiyah konversinya. Sementara kullu insanin hayawanun ini adalah qadhiyah asalnya. Wa idza aradna dan ketika menginginkan kita anak kisah untuk mengkonversi kita qaulana terhadap perkataan kita
La syai'a yaitu la syai'a minal hajari bi insan. Tak satu pun minal hajari dari hajar dari batu bi insanin ialah manusia. Ini yang menjadi bagian pertama, yang menjadi maudhu adalah hajar, yang menjadi bagian kedua atau yang menjadi mahmul adalah insan. Bagaimana kalau kita ingin mengkonversi qadhiyah ini? Insan rubah posisinya menjadi posisi maudhu, yaitu hajar menggantikan posisi hajar, dan hajar diletakkan di posisi insan sebagai mahmul. Hasilnya seperti apa? Kulna, maka berkata kita, la syai'a minal insani bihajarin. Tak satu pun minal insani dari manusia bihajarin ialah batu. Qadhiyah asalnya adalah la syai'a minal hajari bi insan. Qadhiyah akasnya adalah la syai'a minal insani bihajar. Nah, contoh pertama ini merupakan mujabah. Contoh kedua merupakan salibah. Ketika qadhiyah asalnya mujabah, maka qadhiyah konversinya juga mujabah. Ketika qadhiyah asalnya salibah, maka qadhiyah konversinya juga salibah. Begitu juga ketika qadhiyah asalnya benar, maka qadhiyah konversinya juga harus benar. Walau qala, dan andaikan berkata al-musonnifu, siapa musonnif, andaikan musonif yaitu Syekh Al-Abhari berkata seperti apa? Yaitu seperti ini. Al-aksu, adapun konversi huwa al-aksu, ja'lul juz'il awwali ialah menjadikan bagian yang pertama minal qadhiyati dari proposisi, tanian sebagai bagian yang kedua, wal juz'i tsani dan bagian yang kedua awalan sebagai bagian yang pertama. Lakana, sungguh ada, lakana maka sungguh ada apa ja'lul juz'il awal ila akhirih ini aswabah ialah lebih tepat. Ini merupakan koreksi dari Syekh Husamuddin Al-Kati terhadap definisi konversi yang disampaikan oleh Syekh Al-Abhari. Menurut Syekh Husamuddin Al-Kati, andaikan musannif yaitu Syekh Al-Abhari ketika mendefinisikan al-aqs itu mengatakan ja'lul juz'il awal minal qadhiyati tsaniyan wal juz'is tsani awalan, maka ini lebih tepat. Ini lebih tepat. Sementara Syekh Al-Abhari menggunakan ayyu sayyarul mawdu' mahmulan wal mahmulu mawdu'an. Kenapa ini lebih tepat menurut Syekh Husamuddin? Li'annama, karena sesungguhnya sesuatu, huwa adapun ma'al mawdu'u ialah mawdu', la yasiru ialah tidak akan menjadi apa ma, mahmulan ialah mahmul, wa ma dan sesuatu, huwa adapun ma'al mahmulu ialah mahmul, la yasiru mawdu'an aslan ialah tidak menjadi apa ma, mawdu'an sebagai mawdu', la yasiru ialah tidak menjadi apa ma maudu'an ialah maudu, ialah subjek aslan sama sekali. Ini alasan pertama. Kenapa definisi yang ditawarkan oleh Syekh Husamuddin itu lebih tepat? Karena menurut beliau maudu selamanya tidak bisa menjadi mahmul atau tidak bisa menggantikan posisi mahmul. Begitu juga mahmul selamanya tidak bisa mengganti posisi maudhu. Kenapa bisa demikian? Iya, karena di dalam mantik itu, terutama di dalam bab qadhiyah, ada yang disebut dengan qaidatul hamli. Qaidatul hamli mengatakan bahwasanya yang dimaksud dari maudhu itu adalah afrodnya. Sementara yang dimaksud dari mahmul itu adalah mafhumnya. Nah, kalau maudhu ini diletakkan posisinya di mahmul atau dijadikan mahmul, berarti maudhu ini yang dimaksudkan apanya? Apakah afrodnya atau mafhumnya? Kalau begitu berubah dong. Kalau kalau misalnya ya, kalau misalnya yang dimaksudkan dari maudhu yang sudah posisinya berubah menjadi mahmul itu adalah afrodnya, maka ini tidak sesuai dengan qaidatul haml.
Kalau mahmul, kalau yang dimaksudkan dari maudhu yang sudah posisinya menjadi mahmul ini adalah mafhumnya, berarti ini ada yang hilang dong. Nah, ada yang hilang, berarti itu bukan maudhu namanya. Nah ini ya. Begitu juga dengan mahmul. Apakah mahmul itu ketika posisinya sudah berada di posisi maudhu, yang dimaksudkan itu adalah mafhumnya atau afrodnya? Kalau yang dimaksudkan adalah mafhumnya, maka tidak sesuai dengan qaidatul haml. Kalau yang dimaksudkan itu adalah afrodnya, maka berarti dia bukan mahmul lagi, ya kan? Ini adalah alasan pertama yang diberikan oleh Syekh Husamuddin Al-Kati kenapa definisi yang ditawarkannya lebih tepat. Wala in sallamna dzalika, dan sungguh jika menerima kita dzalika terhadap ta'riful musannif, definisi akas yang diberikan oleh musannif itu Syekh Al-Abhari. Lakin akan tetapi yakhruju keluar anit ta'rifi dari definisi aksus syartiyati, apa konversi qadhiyah syartiyah. Oke, kata Syekh Husamuddin di sini. Kita menerima definisi yang disampaikan oleh Syekh Al-Abhari. Namun definisi ini kalau kita terima, maka tidak bisa mencakup kepada akas di dalam qadhiyah syartiyah muttasilah. Karena akas itu tidak hanya terjadi di dalam qadhiyah hamliyah, tapi juga terjadi di dalam qadhiyah syartiyah muttasilah. Sementara komponen atau bagian yang menyusun qadhiyah syartiyah muttasilah itu bukan maudhu dan mahmul, tapi muqaddam dan tali. Kalau kalau Syekh Al-Abhari mengatakan ayu sayyarul maudhu mahmulan wal mahmulu maudhu'an, berarti ini tidak mencakup pada konversi yang ada di dalam qadhiyah syartiyah muttasilah. Berarti ini tidak jami ya. Tidak jami definisinya. Ada afrod yang tidak tercakup oleh definisi akas yang diberikan oleh Syekh Al-Abhari. Ini adalah koreksi dari syarih ya, dari Syekh Husamuddin Al-Kati. Sekarang akan menjelaskan kenapa di dalam akas itu antara qadhiyah asal dan qadhiyah konversinya harus sama di dalam negatif dan positifnya. Wa innama, dan hanya saja utubiro diperhatikan bahwa usalbi apa tetapnya negatif wal ijabi dan positif, li'annahum karena sesungguhnya manatiko, li'annahum karena sesungguhnya siapa manatiko, tatabba'u ialah meneliti siapa manatiko al-qadaya terhadap proposisi. Falam yajiduha, maka tidak menemukan siapa manatiko ha terhadap qadaya fil aksari di dalam kebanyakannya, fil aksari seringnya atau di dalam kebanyakannya, ba'dal ja'lil madhkuri setelah menjadikan yang disebutkan, ai ba'dal ja'lil awwali tsaniyan wasani awalan. Ini yang dimaksud dengan ja'lil madhkur. Tidak menemukan shadiqatan benar, ini merupakan maf'ul kedua, maf'ul bihi kedua dari lam yajidu. Shadiqatan benar, lazimatan yang melekat, lil asli terhadap qadhiyah asal, illa kecuali muwafiqatan sama, illa kecuali muwafaqatan sama, ya. Laha terhadap al-qadhaya, fisalbi di dalam negatif, wal ijabi dan di dalam positif, di dalam negatif dan positifnya. Kenapa harus sama antara qadhiyah asal dan qadhiyah konversinya di dalam kualitasnya, yaitu di dalam negatif dan positifnya? Karena ulama manatiko itu setelah mereka meneliti ya, meneliti berbagai proposisi, setelah dilakukan konversi, maka mereka menemukan bahwasanya qadhiyah itu benar ya, qadhiyahnya benar dan qadhiyah akasnya benar, itu
selalu sama di dalam negatif dan positifnya antara qadhiyah asal dan qadhiyah akasnya, qadhiyah konversinya. Ini merupakan hasil istiqra dari para logikawan ya. Kenapa mereka memberikan catatan, memberikan syarat ini di dalam akas, di dalam konversi. Karena ini hasil dari penelitian mereka. Mereka selalu menemukan bahwasanya qadhiyah yang benar itu dan konversinya selalu ya sama di dalam kualitasnya. Sekarang wa innama dan hanya saja untuk biro diperhatikan bahwa usidki apa tetapnya benar li'annal aksa karena sesungguhnya apa konversi lazimun ialah lazim implikasi logis ya atau yang melekat lil qadhiyati terhadap proposisi falau furido maka andaikan diasumsikan sidkuhuma apa benarnya keduanya. Ah, ini keliru kayaknya ini. Bukan sidkuhuma, tapi sidkuha. Falau furidot, maka jika diasumsikan, andaikan diasumsikan, sidkuha apa benarnya qadhiyah, biduni sidkil aksi, dengan tanpa benarnya konversi, qadhiyah konversi, lazima, maka pasti atau melekat sidkul malzumi apa benarnya malzum sesuatu yang dilekati yaitu qadhiyah biduni sidkil lazim dengan tanpa benarnya al lazim sesuatu yang melekat al malzum yang dilekati yaitu qadhiyah asal kalau di dalam bab akas biduni sidkil lazim tanpa benarnya al lazim ini sesuatu yang melekat yaitu qadhiyah konversi ya yaitu qadhiyah konversinya. Di dalam Qaidatul Luzum ada kaidah yang menyebutkan bahwasanya sidqul malzum yastalzimu sidqal lazim. Benarnya malzum berimplikasi terhadap benarnya lazim. Ini ya. Sementara di dalam akas ini yang menjadi malzum adalah qadhiyah asal. Yang menjadi lazim adalah qadhiyah konversinya. Kalau kita andaikan qadhiyah asal ini benar, sementara qadhiyah akasnya tidak benar, berarti ini sudah menyalahi kaidah ini, yaitu sidqul malzum yastalzimu sidqul lazim. Wasidqul malzumi dan adapun benarnya malzum sesuatu yang dilekati biduni sidqil lazim dengan tanpa benarnya sesuatu yang melekat mustahilun ialah mustahil ya. Mustahil kalau malzumnya benar kemudian lazimnya itu tidak benar maka ini mustahil. Begitu juga kalau kita andaikan qadhiyah asalnya benar kemudian qadhiyah konversinya tidak benar maka itu mustahil. Walam yu'tabar dan tidak diperhatikan baqaul kadhibi apa tetapnya salah li'annahu karena sesungguhnya sya'an ya karena sesungguhnya sya'an la yalzamu tidak pasti atau tidak melekat min kadhibil malzumi dari salahnya malzum sesuatu yang dilekati kadhibul lazimi apa salahnya sesuatu yang melekat. Di dalam qaidatul luzum ada kaidah yang menyebutkan seperti ini. Kadhibul malzum la yastalzimu kadhibal lazim. Salahnya malzum tidak berkonsekuensi, tidak berimplikasi terhadap salahnya lazim. Karena itu, karena yang menjadi malzum di dalam akas itu adalah qadhiyah asal dan yang menjadi lazim adalah qadhiyah konversinya, maka ketika qadhiyah asal salah, maka tidak mesti ya, tidak mesti qadhiyah konversinya ini salah, tidak mesti salah. Ada kalanya benar dan ada kalanya bisa salah. Itu maksudnya ya. Fa inna qaulana maka
sesungguhnya apa perkataan kita, yaitu kullu hayawanin insanun. Kadzibun ialah salah. Ma'asidki aksihi beserta benarnya konversinya. Qaulana kullu hayawanin insan. Ma'asidki aksihi beserta benarnya konversinya. Qaulana kullu hayawanin insan. Wahuwa dan adapun aksuhu qauluna ialah perkataan kita, yaitu ba'dul insani hayawanun. Ba'dul insani hayawan. Kullu hayawanin insanun ini adalah qadhiyah asal. Dan ini keliru, salah. Masa semua makhluk hidup adalah manusia? Ini kan salah. Salah ini. Tapi ketika dikonversi, konversinya benar. Apa konversinya? Itu ba'dul insani hayawanun. Dan ini benar. Berarti ini membuktikan bahwasanya kadzibul malzum la yastalzimu kadzibal lazim. Fa'ala hadza maka atas dasar ini, yaitu ini kembali ke ini ya. La yalzamu, ini kembali ke ini. Atau kembali ke ini ya. Fa'ala hadza maka atas dasar ini adamu luzumi kadzibil lazim kadzibal adamu luzumi kadzibil malzum kadzibal lazim, ini kembali ke ini. Fa'ala hadza maka atas dasar ini qaulul musannifi adapun perkataan musannif wa takdzibi, yaitu kata wa takdzib di dalam definisi, yaitu ini ya, biar jelas. Musannif mengatakan wa takdzib ya, kata ini ya. Qaulul musannifi adapun perkataan musannif wa takdzibi, yaitu wa takdzib la yakunu ialah tidak ada apa qaulul musannif illa khata'an kecuali keliru atau salah fahishan yang fatal. Berarti ketika Syekh Al-Abhari mengatakan wat tasdiki wat takdzibi bihalihi, beliau menyebutkan kata wat takdzib, maka ini adalah kekeliruan. Itu menurut beliau, menurut syarih yaitu Syekh Husamuddin Al-Kati, berarti kesalahannya adalah kesalahan yang sangat fatal sekali. Demikian, semoga bermanfaat dan semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.